Bab 4200. Tekanan palsu. Itu tidak benar. Jika kerohanianku menyebar begitu luas, maka monster iblis juga pasti bisa merasakanku. Mengapa mereka tidak melancarkan serangan terhadapku? Nafas Erikin agak pendek saat ini, tetapi dia menyipitkan matanya dan memaksa dirinya untuk berpikir. Monster iblis memiliki indera wilayahnya sendiri. Jika dia mendeteksi keberadaan lain di dekatnya, dia akan menyerang tanpa ragu-ragu. Bagaimana bisa begitu sepi? Semakin luas kerohanian menyelidiki, semakin aneh yang dia rasakan. Ayo coba. Semakin terasa semakin aneh, Erikin mengertakkan gigi untuk terakhir kalinya, dan menyebarkan kerohanian sejauh ratusan kaki. Bang! Kali ini kerohanian menyebar terlalu banyak, dan rasa paksaan membuat Erikin goyah, setengah berjongkok. Namun, ketika kerohanian menyebar cukup jauh, Erikin terkejut saat mengetahuinya. Meskipun paksaan itu menakutkan, seolah-olah raksasa yang tak terhitung jumlahnya mengawasi sekeliling, nyatanya, dalam jangkauan penginderaan kerohaniannya, laut itu kosong. Tidak ada monster iblis dan tidak pernah ada. Hanya paksaan, tapi tidak ada monster iblis yang kuat. Apa yang terjadi? Erikin langsung terbang keluar dari ruang pemurnian obat, melihat sekeliling. Tidak ada yang abnormal di air laut, dan sangat sunyi, hanya beberapa ikan yang berenang, dan ketika mereka melihat Erikin muncul, mereka ketakutan dan berpencar. Ada paksaan di udara. Apakah seseorang menggunakan suatu cara untuk melakukan pemaksaan di area ini, dan mereka tidak ingin orang turun? Erikin tercengang, memikirkan iblis langit di bawah laut. Dia tiba-tiba memikirkan kemungkinan tertentu. Jika bukan karena dikejar dan dibunuh oleh penyu hijau, dan dia memiliki ruang pemurnian obat, dia mungkin tidak akan bisa menyelam ke laut yang begitu dalam. Di waktu normal, kultivator merasakan bahaya di bawah dan menyelinap pergi lebih awal. Tapi itu semua palsu, jadi mudah saja. Erikin menghela nafas lega, menarik kerohanian ke laut kesadaran dan langsung terbang ke atas. Dengan cara ini, paksaan yang dirasakan oleh kerohanian tidak membuat seluruh tubuh tegang, malah kecepatannya akan lebih cepat. Setelah 1/4 jam lainnya, Erikin akhirnya melompat keluar dari air dengan akselerasi penuh. Erikin memeriksa cincin kuno itu. Meskipun teknik giok dibiarkan jatuh sebelumnya, teknik giok akan mengalir bersama air laut, dan posisinya telah berubah sampai batas tertentu. Kemudian dia terbang lagi, dan posisinya tidak sama dengan area tempat dia memasuki laut sebelumnya, tetapi hampir sama. Beberapa orang yang melarikan diri tadi malam dan penyu hijau sudah lama menghilang. Erikin dengan santai mengeluarkan slip giok dan menghubungi Carson Yun, tetapi pihak lain tidak ada di area ini. Terus berjalan menuju poin bintang. Setelah memastikan lokasi di peta, Erikin kembali mengaktifkan kapal terbang cahaya ungu. Kali ini tanpa Carson Yun dan yang lainnya di sisinya, tidak sepenuhnya buruk. Setidaknya dia bisa mengeluarkan robekan petanya dan menyatukannya kembali. Dan Erikin tidak menahan diri, dan mengaktifkan keterampilan sihir hitam Fire Devouring. Sejak datang ke daratan Jeushu, dia sudah lama tidak menggunakan teknik ini. Di wilayah asing, iblis langit bermata 3 merasa membosankan seperti biasanya. Sebagai keluarga iblis langit yang berumur panjang dan mulia, hidupnya seperti danau yang tenang dan jarang ada riak, apalagi badai. Belum lama ini, dia menerima tamu dari pusat wilayah iblis, tetapi pihak lain hanya saja lewat. Jadi setelah tinggal selama 2 atau 3 hari, pihak lain melanjutkan perjalanan lagi. Mata 3 kembali ke kehidupannya yang membosankan.
Iblis langit bermata 3 bersandar di singgasana besar dan menguap santai. Bocah manusia itu, sepertinya dia sudah lama tidak menghubungiku, dia pasti sudah mati. Mata 3 tidak terlalu memperhatikan Eric Kin karena dia menghabiskan energi untuk menerima temannya yang berstatus tinggi ini sebelumnya. Akibatnya, sekarang dia santai dan menghitung jari, dia sudah lama tidak menerima komunikasi apapun dari Eric Kin. Tapi wajar kalau anak ini mati, lagi pula dia terlalu mendominasi. Pada fase transendensi, Eric berani menghadapi fase penilaian, dan pada fase awal fase penilaian, dia berani melawan fase penilaian 1 penurunan. Sekarang menghitung, harus sudah mencapai kultivasi 1 penurunan, bukankah dia akan melawan fase penilaian 2 kegagalan? Saat dia sedang berpikir, tiba-tiba matanya menjadi berbinar. Iblis langit bermata 3 duduk tanpa peringatan, mengejutkan pelayan yang sedang memijatnya. Seseorang menghubungi aku lagi, apakah itu anak itu? Merasakan hubungan khusus, mata iblis langit bermata 3 berbinar. Kalian keluar. Dengan lambaian tangannya, iblis langit bermata 3 segera menuangkan jiwa dewa ke dalam formasi. Di ujung lain, sosok mata 3 juga muncul dalam formasi hitam di diafragma Eric Kin. Kamu benar-benar belum mati. Melihat itu memang Eric Kin, mata 3 tersenyum. Senior, bisakah kamu mengubah kalimat pembukanya? Eric Kin melotot tanpa daya. Kamu mengatakan itu setiap saat, seperti kamu mengutukku mati. Bukankah normal jika orang sepertimu mati? Biarkan aku melihat apa yang terjadi padamu lagi. Iblis langit bermata 3 mendengus tak acuh, menyebarkan kerohanian dengan penuh rasa ingin tahu dan melihat sekeliling. Hei, tidak, ini bukan benua tempatmu sebelumnya, dan di sini agak jahat. Kamu luar biasa, kamu dapat melakukan perjalanan keliling dunia hanya dengan kultivasi serendah itu. Tidak, bahkan jika kamu memiliki pemikiran seperti itu, tubuhmu tidak dapat menahannya. Kamu pasti tidak datang ke tempat ini dengan sukarela. Iblis langit bermata 3 memandang tempat pusaka itu seperti bayi yang penasaran. Sepertinya cukup tertarik dengan tempat ini. Aku akan bersaing untuk mendapatkan warisan, tetapi entah bagaimana aku berakhir di sini, kata Eric Kin dengan senyum tak berdaya. Tidak ada kebutuhan khusus untuk menghubungi senior kali ini, hanya saja kita sudah lama tidak berkomunikasi, jadi ingin mengobrol, seharusnya tidak mengganggu senior. Tidak masalah, kamu selalu bisa menemukan sesuatu yang baru. Iblis langit bermata 3 melambaikan tangannya. Dia bosan, ketika Eric Kin membawanya untuk melihat pemandangan, bagaimana bisa mengganggunya. Selain itu, air lautnya agak jahat, sangat jahat, tempat ini akan berbeda di malam hari, kata iblis langit bermata 3. Eric Kin mengangkat alisnya. Iblis langit bermata 3 benar-benar kuat dan memiliki daya penglihatan yang tinggi, sekali pandang ke laut sudah dapat diketahui bahwa ada masalah dengan laut. Karena air laut dapat dilihat, tidak diketahui apakah dia mengenali iblis langit lainnya. Senior, sebenarnya, aku menghubungi kamu tidak hanya untuk mengobrol, tetapi juga untuk mengajukan pertanyaan. Jangan sungkan, langsung bilang saja, kata iblis langit bermata 3 santai. Begini, aku bertemu dengan iblis langit di sini. Di sini juga ada iblis langit. Seharusnya setan bumi, kan? Nah, jangan menggodaku. Ketika iblis langit bermata 3 mendengarnya, dia terdiam beberapa saat dan mau tidak mau berteriak. Iblis langit tidak bisa dipanggil dengan santai. Iblis langit adalah eksistensi tertinggi di antara iblis wilayah asing. Dia adalah iblis langit, mana mungkin dia tidak tahu betapa dahsyatnya kekuatan mereka.
Meskipun kultivasi bocah Qin ini tidak buruk, namun dengan kekuatannya saat ini, jika dia benar-benar bertemu dengan iblis langit, bagaimana dia bisa bertahan? Menurut metode pembedaan yang senior ajarkan padaku sebelumnya, itu pasti iblis langit, kata Eric Qin. Setelah itu, Eric Qin memberikan penjelasan rinci tentang karakteristik iblis langit yang ditemuinya di dasar laut. Kalau kamu mengatakannya seperti itu benar-benar terlihat seperti iblis langit. Mendengar itu, mata Tiga mau tidak mau mengangguk. Bersambung.